Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan mampu mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelumnya Bapak mohon maaf, harusnya penjelasan tentang soal uji kom Mapel DDG ini kita meeting ya. Tapi kemarin pengalaman kelas 12 sama kelas 12 ya, selalu error ketika Bapak lagi ngejelasin. Jadi Bapak putusin buat ngejelasin langsung saja lewat video. Nah, bagi kalian yang mau apa namanya ya, biar lebih paham teknis penilaian dari uji kom Mapel DDG ini kayak gimana, kemudian apa saja yang Bapak nanti nilai, kemudian apa saja yang kalian harus bawa ke sekolah ketika jadwal, terus nanti juga ngumpulinnya harus kapan dan bagaimana lah, pokoknya nanti dijelasin secara rinci. Kalau misalkan ada pertanyaan atau pemaparan yang belum jelas dan belum disampaikan, silakan kalian japri ke Bapak lewat WhatsApp saja, biar langsung Bapak jawab gitu ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, silakan kalian download ya soal Logicom semester Mapel DDG ini. Kemudian di sini Bapak ngambil apa namanya? Ngambil tema ya atau judul uji komnya tentang desain berbasis gambar vektor alias materi terakhir yang Bapak kasih sama kalian ya. Tugasnya perorangan. Nah, untuk teknis pengerjaannya kalian boleh bareng-bareng gitu ya, latihan atau sharing sama teman silahkan. Ngerjainnya kelompok saja. Tapi pas nanti di pengujian sama apa saja yang Bapak minta itu harus perorangan gitu ya. Karena nilainya untuk sendiri-sendiri bukan untuk kelompok. Kemudian kalau misalkan ada yang tidak punya laptop dan mungkin ada kendala untuk kerja kelompok sama temennya, silahkan datang ke sekolah untuk minggu sekarang ya. Dari minggu sekarang datang ke sekolah, karena udah Bapak share juga di Google Classroom ya, di WA saja juga udah. Di sana udah ada jadwal kalian minggu depan ke sini itu bukan praktek dari awal, melainkan kalian hanya store tugasnya saja. Jadi di rumah ngerjainnya gitu ya. Nah, untuk yang tadi Bapak bilang tidak punya laptop atau misalkan ada kendala untuk kerja kelompok sama temennya, silakan datang mulai hari ini sampai sebelum minggu depan gitu. Jadi karena labnya nanti Kang Asep, Tulmen TKJ minta izin seperti kemarin ada yang datang juga. Kemudian buatlah sebuah spanduk. Nah, di sini Bapak nyuruh kalian pilih salah satu ya. Mau spanduk silahkan. Spanduk tuh yang ada di pinggir-pinggir jalan kayak billboard, kayak baliho lah, istilahnya seperti itu. Terus poster juga sama di pinggir jalan juga ada, cuman bentuknya poster mirip-mirip kayak apa ya? Iya, poster aja gitu. Kalian cari tahu sendiri lah poster ya. Biasanya kalau di pinggir jalan itu posternya itu tentang acara musik, seperti itu poster namanya. Terus, poster yang lebih kecil itu kayak ukurannya itu ukuran kalender ya, ukurannya sebesar itu. Kemudian yang X banner kalau kalian mau pilih X banner itu yang stand pad yang ada di biasanya di counter handphone tuh ada tuh. Kan ada promo-promo atau misalkan apa gitu. Nah, yang stand pad yang istilahnya bukan stand pad ya. Istilahnya X banner lah yang suka ada di counter-counter handphone, terus ada dipasangnya bukan ditempel tapi apa namanya pakai penyangga gitu ya. Nah itu X banner tuh istilahnya tuh di sana. Kemudian, nah temanya setelah kalian pilih salah satu spanduk, poster atau X banner, kalian temanya semuanya sama tentang corona atau COVID-19 ya. Selain apa ya? Selain Bapak nyuruh kalian untuk, ingat kembali protokol kesehatan, menjaga kesehatan gitu ya. Yang kedua, eee, bukan semata-mata untuk merayakan Covid, bukan. Tapi hanya untuk mengingatkan kembali bahwa kesehatan itu penting ya, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker itu penting ya. Jadi temanya terserah pokoknya tentang corona dan harusnya nah ini yang ketiga, gunakan kata-kata himbauan, larangan, ajakan tentang pentingnya menjaga kesehatan. Jadi, bukan ajang untuk apa ya, mendesain, kata Covid, kalian desain bukan seperti itu, tapi temanya tentang Covid atau corona, kemudian ada kata-kata himbauannya atau larangan atau ajakan seperti apa gitu ya. Kemudian keempat, desain sebagus dan seunik mungkin. Maksudnya sebagus dan seunik mungkin itu usahakan, Pak boleh nggak download gambarnya dari Google, misal download gambar ikon telepon, ikon WhatsApp, atau ikon apa, itu boleh. Kemudian backgroundnya misalkan pakai wallpaper dari internet silahkan, tapi jangan sampai
satu poster atau satu spanduk itu full kalian download dari internet semua desainnya. Jadi kalian nggak agak gambar doang, jadi cuman nempel terus kasih tulisan beres. Nah itu ketahuan nanti kelihat akan kelihatan karena nanti ketika Bapak lihat gambar kalian pasti pecah karena berbentuk gambar. Makanya usahakan semakin sedikit gambar yang kalian pakai atau download semakin bagus nilainya karena kalian harus bikin secara manual di CorelDRAW. Kemudian rekam layar dan mulai awal pembuatan sampai dengan akhir pembuatan objek disertai suara atau tulisan menggunakan notepad. Jadi teknisnya sama seperti yang jobsheet yang sebelumnya. Kalian ketika mendesain poster tersebut jangan langsung rekam ya. Kalian latihan dulu aja bikin desain gitu. Kalau udah ketemu kerangkanya atau konsepnya baru kalian mulai video. Nah, jangan lupa kalian mukanya tampilin dulu, terserah sebelum dari apa namanya? Sebelum dari videonya boleh, tapi lebih bagus nilainya adalah ketika selama proses pembuatan wajah kalian terpampang di videonya. Jadi nggak cuma di awal doang atau di akhir. Mirip-mirip kayak main game lah, gamers-gamers yang ada di YouTube tuh kurang lebih seperti itu. Ya, dari awal pembuatan poster sampai terakhir. Kemudian disertai suara. Kalau nggak mau suara, misalkan nggak pakai suara, harus pakai tulisan menggunakan notepad itu boleh. Pokoknya dikasih sertai penjelasan aja. Misalkan klik ini buat ini, nah itu sebagainya. Terakhir adalah semua komponen tugas masukkan ke dalam flashdisk atau media penyimpanan lainnya. Nah, ini opsional saja, bukan harus ke flashdisk juga, bukan harus ke yang lain. Pokoknya intinya agar memudahkan kalian ketika kalian datang ke sekolah, setor tugas, ya soal uji kom, kemudian nanti Bapak tanya-tanya sedikit, ya di penilaiannya apa saja nanti dijelaskan di akhir video ini ya. Itu aja mungkin untuk tugasnya. Nah, ini ada penilaiannya di sini bisa dicek, maksudnya harus kalau 100 standarnya gimana, mau 80 gimana dan sebagainya. Di sini ada 4 penilaian spanduk, kata-kata menarik, pesan, konten terbaru yang belum ada sebelumnya. Sebelum Bapak lanjut, nah ini soal udah Bapak bahas ya, ini tentang soal uji kom mapel DDG. Untuk yang belum selesai job sheet 1 sampai 6 atau misalnya salah satunya, Bapak kasih waktu kalian hanya sampai minggu depan saja alias sampai jadwal kalian datang ke sekolah. Setelah jadwal itu, Bapak tidak akan menerima tugas kalian lagi dalam bentuk apapun ya. Jadi kalau misalkan belum ngerjain sampai minggu depan juga, artinya nilainya 0 seperti itu. Nah, kemudian tadi ini soalnya, kemudian teknis pengumpulan tugasnya seperti apa? Teknis pengumpulan tugasnya adalah kalian boleh mulai buat desain dari sekarang, kemudian datang ke sekolah mulai hari ini, karena kalau misalkan besok, Jumat, Sabtu, apalagi Minggu ya, itu Bapak nggak ada jadwal. Jadi kalian kalau hari ini tidak mengumpulkan berarti fix minggu depan alias pas jadwal kalian datang ke sekolah. Jadwalnya dicek aja di Google Classroom. Jadi gitu ya. Jadi pengumpulan tugasnya hanya hari ini karena besok ada jadwal Bapak. Kemudian kalau nggak hari ini ngumpulin berarti di minggu depan. Nah, kalau misalkan kalian hari ini bisa ngumpulin job sheet ya, soal Logicom ini udah beres gitu ya, berarti minggu depan kalian tidak harus datang ke sekolah. Jadi di rumah saja untuk mempersiapkan PAS berbasis daring ya, yang uji kom teorinya nanti. Tadi soal udah, teknis pengumpulan juga sudah, kemudian penilaiannya apa saja. Nah, di sini untuk contoh ada kelas 10 TKJ 1, di bawah juga ada 10 TKJ 2, sama saja. Di sini ada beberapa penilaian yang nanti akan Bapak nilai ketika kalian datang ke sekolah dan apa saja yang harus kalian bawa. Yang pertama, proses pembuatan. Nah, proses pembuatan ini dinilai dari mana? Dinilai dari video yang kalian buat. Ya, jadi yang tadi dari awal sampai akhir, usahakan muka kalian terus terpampang di sana dalam bentuk video, mirip-mirip kayak gamers YouTube kayak gitu ya. Enggak mirip seperti itu, misalkan layarnya kayak ini layar gitu ya, layar seperti ini, kemudian kalian ada kotak di sini wajah kalian boleh seperti itu. Pokoknya usahakan gambar atau video kalian juga terpampang di videonya selama proses pembuatan. Kemudian desain. Nah, desain ini dinilai dari mana? Desain ini dinilai dari hasil kalian membuat poster. Jadi satu video, kemudian kalau desain nanti kan bikin video nanti ada file Corel yang udah jadi yang poster atau spanduk atau expander TA ya. Nah, filenya kalian bawa juga file Corel Draw-nya. Jadi nanti Bapak minta desainnya mana liatin gitu ya. Nanti diliatin sama Bapak dan minta juga gitu.
desainnya itu dari hasil kalian membuat poster atau spanduk atau expander. Kemudian yang ketiga, nah ini maksudnya apa spanduk, poster atau expander art? Maksudnya gini, apakah kategori gambar yang kalian buat ini termasuk spanduk atau termasuk poster atau expander? Jikalau di luar kategori tiga tersebut, atau kalian nanti misalkan bapak tanya, ini kamu bikinnya apa? Misal, bikinnya spanduk Pak, ternyata ini termasuk kategorinya poster. Nah itu berarti pengurangan nilai, kalian tidak tahu perbedaan antara spanduk, poster, atau X-banner. Seperti itu salah satunya. Yang kedua, tadi apakah termasuk kategori ini atau tidak, kalau di luar jelas nilainya pasti nol. Kalau misalkan ini, jadi gini, kalian bawa gambar yang desain tadi ya, gambar poster, spanduk, atau X-banner yang menurut kalian itu termasuk ini. Kemudian Bapak tanya, ini kamu bikinnya apa? Kamu bikinnya spanduk, ternyata aslinya poster gitu, termasuk kategori poster. Nah, nilai kalian kurang, bukan nol ya, bakal kurang. Tapi kalau misalkan kalian bawa gambar atau desain yang di luar tiga kategori ini, tidak termasuk kategori ini, kalian mau jawab betul atau salah pun nilainya pasti nol. Ya kalian pilih salah satu dan harus benar ya. Kemudian yang keempat ada kata-kata menarik. Nah, kata-kata menarik di sini maksudnya apa? Kayak misalkan gini, luangkanlah waktu untuk ibadah gitu ya. Bukan ibadah di waktu luang. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kan cuman dibolak-balik saja kata-katanya, tapi pas disatuin jadi satu kalimat itu pesannya lebih dalam lagi gitu. Artinya jadi jangan malas-malasan buat ibadah, jadi dinanti-nanti aja. Kalau udah baru nanti udah mepet baru deh ibadah. Seperti itu jangan kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada pesan. Pesan di sini Bapak bisa bilang seperti apa ya? Eh Ya pesan tersirat saja. Ya misalkan kalian kayak tadi, luangkanlah waktu untuk ibadah bukan ibadah di waktu luang. Kata-katanya cuma dibolak-balik doang tapi pesannya dalam, nah itu nilainya juga nambah juga. Kemudian terakhir yang keenam, ini fitur apa ya? Bukan fitur ya. Ini nilai tambah buat kalian. Kalau konten yang kalian buat dari mulai desain, dari mulai kata-katanya, terus pesan yang ada di dalamnya belum pernah Bapak tahu atau mungkin jarang diketahui sama orang. Jadi intinya kalian membuat desain baru lah, walaupun udah ada tapi termasuk baru karena jarang juga, itu nilainya akan ditambahin. Tapi kalau misalkan kalian jiplak, full jiplak, tapi bikin gitu, memang bikin dari awal, nggak ngejiplak kopas banget, tapi liatin contoh, nah itu nanti Bapak tahu contohnya, kalian nilainya konten terbarunya Bapak anggap tidak ada nilainya. Nah maksudnya konten terbaru itu misalkan jarang ditampilkan, tapi kalian tampilin lagi atau memang belum sempat atau belum pernah ditampilin di sosial media atau dimanapun, itu nilainya bakal lebih besar lagi. Itu aja mungkin tadi soal udah. Kedua teknis pengumpulan tugasnya kayak gimana. Ketiga yang Bapak nilai apa saja. Kemudian job sheet tadi udah dijelaskan kapan terakhir dikumpulinnya. Itu saja mungkin dari Bapak. Diulangi lagi kalau ada pertanyaan atau misalkan yang belum Bapak jelaskan silahkan komen, bukan komen ya, silahkan chat di WhatsApp saja. Seperti itu. Jangan lupa nonton video ini, di like, subscribe gitu ya, sambil ngebantu channel Bapak juga. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.